Wabarakatuh ya. Jadi untuk praktikum kita hari ini masih praktikum yang kedua ya. Jadi masih permodelan motor DC. Jadi alat yang kita gunakan karena membuat permodelan ya. Jadi kita menggunakan Simulink ya. Simulink jadi otomatis VC yang sudah alat yang kita gunakan VC yang sudah terinstall dengan software MATLAB. Jadi yang kita pakai untuk memodelkan sistem tadi yaitu motor DC. Di sini kita menggunakan Simulink, yaitu membuat blok-blok diagram dengan Simulink. Adapun tujuan kita praktikum, yang pertama mempelajari dan mengaplikasikan program Simulink dengan membangun permodelan motor DC. Jadi nanti kita bisa membangun permodelan motor DC berupa blok-blok diagram, di mana semua blok-bloknya itu sudah ada di dalam library library browser yang ada di dalam Simulink. Kemudian nanti kita buat blok diagram, kemudian kita simulasikan. Kita lihat responnya di dalam scope, ataupun di dalam kita simpan datanya di dalam workspace, atau juga kita lihat responnya di dalam common window. Kemudian kita juga mampu mengaplikasi dan menjalankan program Simulink untuk mengetahui respon transient daripada kecepatan motor. Jadi di sini kita memodelkan motor DC di mana outputnya adalah kecepatan daripada motor DC tadi. Jadi di sini yang kita kontrol sebenarnya kecepatan. Jadi output daripada motor DC ini nanti berupa kecepatan, sedangkan inputnya berupa tegangan. Ya. Yang ketiga, mampu memperbaiki kinerja kecepatan motor DC dengan menggunakan controller secara simulasi. Nah, jadi nanti setelah kita masukkan inputnya berupa tegangan, kita lihat outputnya yaitu berupa kecepatan motor. Kemudian dari situ kita bisa lihat dari responnya, output yang dihasilkan berapa. Ternyata kalau kita menginginkan input referensi daripada motor DC tadi itu kecepatannya 2 rpm, ternyata nanti kalau kita kasih 1 aja nilai kecepatannya cukup tinggi. Jadi di sini kita harus memperbaiki kinerja sistem. Jadi untuk memperbaiki kinerja daripada motor DC tadi kita menggunakan controller, yaitu controller PID di sini yang kita gunakan. Nah, di mana blok diagram untuk controller PID juga sudah ada di dalam Simulink library browser yang sudah ada. Jadi tinggal kita pakai, yang kita tentukan di sini hanya konstanta daripada controllernya, yaitu konstanta proporsional, integral, sama derivatif. Itu tujuannya. Nah, di sini kita lihat kita memodelkan ini adalah motor DC. Jadi motor DC atau motor di sini merupakan salah satu alat yang bisa mengkonversi dari energi listrik menjadi energi mekanik. Jadi kita kasih tegangan pada rangkaian jangkarnya, ya, maka nanti akan dihasilkan pada rangkaian jangkar atau rangkaian armatur, ya. Maka pada rotornya nanti akan timbul torsi. Timbul torsi sehingga akan memutar rotor tadi sehingga dia bisa berputar. Putaran itu yang kita hitung berapa, yang kita kontrol berapa kecepatannya. Nah, jadi pada motor DC itu prinsipnya kan sama kayak misalkan sebuah tembaga kita letakkan di dalam suatu medan magnet, maka kita kasih tegangan pada kawat tembaga tadi. Maka pada kawat tembaga yang kita kasih tegangan ini yang berada di dalam suatu medan magnet ini akan timbul torsi yang akan memutar. Prinsip kerja daripada motor DC itu seperti itu. Ya. Nah, kemudian otomatis karena dia bekerja di dalam suatu medan magnet, di mana medan magnet yang kita gunakan di sini untuk motor DC ini adalah medan magnet yang permanen. Jadi IF-nya ini konstan. Kemudian ada rangkaian armatur, ya di sini inputnya yaitu berupa tegangan yang kita berikan pada rangkaian armatur yaitu pada rangkaian jangkarnya. Kemudian di sini ada porosnya daripada motor DC. Ya. Jadi pada porosnya ini ada momen inersia, kemudian ada damper, viskositas dampernya, yaitu pada saat dia terjadi gesekan, ya, konstanta untuk gesekannya. Jadi di sini kalau kita gambarkan rangkaian listriknya itu seperti ini untuk motor DC. Ya, seperti ini di mana input yang kita kasihkan adalah EA, yaitu tegangan EA. Kemudian ini ada resistansi, ada induktansi, kemudian ada motor, ya motor DC. Ya. Nah, di sini tegangan
EA ini besarnya sama dengan RA dikalikan IA, yaitu arus armatur atau arus jangkar, dikalikan LASIA, ya. Kemudian ditambah dengan VB seperti kesamaan yang pertama. Jadi di sini kita buat tegangan EA sama dengan tegangan pada ini RA dikalikan IA, ditambah tegangan pada induktor LASIA, kemudian ditambah dengan tegangan daripada motor sama dengan EA. Ini untuk kesamaan yang pertama. Kemudian besarnya tegangan daripada motor ini, tadi kan pada motor kita kasih tegangan pada jangkar, maka ini sangat tergantung pada konstanta Beck, yaitu konstanta yang ada pada motor tadi yang bisa menangkap medan magnet tadi yang kita sebut sebagai konstanta Beck, yaitu kemampuan daripada motor tadi, yaitu jangkar tadi untuk menangkap ini medan magnet, ada suatu nilai konstanta yang kita sebut sebagai konstanta Beck. Kemudian timbul kecepatan dikalikan dengan kecepatan yang terjadi. Ya. Jadi VB sama dengan KB dikalikan omega M. Omega M ini adalah kecepatannya, KB ada konstanta Beck yang menangkap medan elektromagnetik tadi. Kemudian untuk TM, yaitu torsi daripada motor ini tergantung dari konstruksi daripada motor tadi. Jadi tergantung pada konstanta torsinya dikalikan arus jangkarnya, dikalikan IA. Jadi nilai IA-nya ini bisa saya buat ya sama dengan torsi daripada motor dibagi dengan konstanta daripada torsinya. Nilai IA ini saya masukkan ke persamaan yang pertama. Jadi nilai IA-nya diganti semua dengan ini. Nah, jadi ini bisa kita buat di sini RA plus LAS dikalikan TM, ya TM per KT, ya nilai IA-nya kita ganti ini, ditambah VB-nya kita ganti dengan ini, KB dikalikan omega M sama dengan EA, ya, nilai ini. Nah, kemudian karena di sini ada momen inersia, ya, kemudian ada ini juga viskositas damper. Maka sigma torsi sama dengan ini sigma torsi ditambah gaya yang bekerja ya pada poros ini sama dengan momen inersia dikalikan dengan kecepatan. Ya. Jadi di sini bisa kita buat torsi sama dengan CM, yaitu momen inersia dimiliki oleh motor dikalikan S, karena di sini dalam satuan kecepatan ya terhadap kecepatan dikalikan dengan DM, ditambah dengan DM. Nah, kemudian nilai TM yang ini ya, kita ganti dengan ini, ya, dengan nilai yang ini. Jadi RA plus LA dikalikan JM S ya ditambah DM dikalikan omega M per KT. Ini juga sudah dalam omega M ya kecepatan. Jadi bisa kita buat transfer function antara kecepatan dengan inputnya yaitu berupa EA. Ini nilainya adalah sama dengan seper atau KT ya per ya KT per nilai ini ditambah dengan nilai ini KB KT. Atau itu kita buat dalam satuan order 2 ya karena ini kan juga ada S. Tapi untuk ini menjadikan dia order 1 di mana nilai LA ini cukup kecil, jauh lebih kecil daripada nilai RA, maka biasanya nilai RA ini indukansi ini diabaikan. Jadi yang kita pakai hanya nilai RA-nya saja, ya. Nilai RA. Jadi kita sederhanakan, ya, kita dapatkan transfer function daripada kecepatan terhadap motor, tegangan pada motor DC. Ini sama dengan KT per RAJM dibagi dengan S plus seper JM ditambah DM ditambah KT KB per RA. Nah, nilai yang ini yang di bagian atas di bagian pembilang ini kita sebut sebagai konstanta kecepatan motor KM. Sedangkan nilai yang ini ya, yang ini kita sebut sebagai konstanta waktunya. Ya, sama dengan alfa, ya, sama dengan alfa. Seper konstanta waktu ya dari alfa. Nah, jadi persamaan inilah yang kemudian kita buat jadi blok diagram. Jadi kalau kita buat blok diagramnya seperti ini. Nah, ini. Saya nggak demokan ya, jadi nanti kan sudah pernah ini belajar tentang Simulink, jadi bisa langsung buat sendiri ya. Ini blok-blok diagramnya ini sudah ada, tinggal dibuat aja di dalam Simulink ya. Nah, jadi tadi kalau kita lihat kan ini nilainya sama dengan EA ya kan, ini EA yaitu fungsi step EA.
ini EA sebagai inputnya. Kemudian ini 1/LA dikalikan IS ditambah dengan ini ya, ini karena ini minus, jadi nilainya kan sama dengan 1/LAS ditambah RA. Jadi ini ketemu nilai IA. Nilai IA. Nilai IA. Kemudian IA dikalikan KT ketemu nilai torsi motor. Sedangkan ini tadi dikalikan dengan ini kecepatan omega n, kecepatan motor. Dikalikan KB ya, omega m dikalikan KB ini ketemu nilai IA-nya. Nah, sedangkan di sini TM dikurangin dengan omega m dikalikan DM tadi ya, yang momen inersia tadi ya. Ini momen inersia, sedangkan ini viskositas dampernya ya. Maka dari sini kita dapatkan kecepatan motor tadi. Blok diagramnya jadi bisa dibuat seperti ini, di mana inputnya kita masukkan ke dalam fungsi step ya. Sedangkan outputnya untuk melihat respon transiennya ini kita lihat di dalam scope. Sedangkan nilai steady state output yang tercapai ini kita bisa lihat di dalam display. Sedangkan data daripada kecepatan dan juga waktu ini kita simpan di dalam workspace. Jadi namanya SimOut ya. SimOut. Nanti bisa kita lihat di SimOut. Ini untuk data kecepatan daripada motor DC. Sedangkan waktunya ini nanti jadi T-out ya, waktu. Jadi biasanya kan kita buat di grafik ini, di transient ini kecepatan pada sumbu Y, sedangkan waktunya pada sumbu X. Ya. Jadi nanti kita dapat seperti ini. Nah, untuk menggambarkan di dalam Simulink, maka kita bisa buka Simulink, ya, window Simulink, nanti dapat keluar window, ya. Kemudian tinggal kita buka library browser, kita cari fungsi step, tinggal kita geser aja ke blok diagram tadi. Kemudian ini fungsi penjumlah, tinggal kita geser aja, kemudian kita klik 2 kali, yang tadinya tandanya positif, di sini positif, kita ganti jadi negatif, ya. Nah, kemudian ini untuk gain-nya, ya, jadi 1/LA, kemudian ini RA, ini KB, ini DM, ini. Untuk nilai LA, RA, KB, dan DM itu nilainya ada di sini. Nah, ini untuk DM bisa dimasukkan 0,5. Jadi DM-nya 0,5, JM-nya 2, KB-nya 0,1, KT-nya 10, LA-nya 0,05, RA-nya 1. Kemudian kita masukkan di dalam fungsi step tadi, yaitu nilai EA. Ini sama dengan 1. Masukkan 1. Kemudian setelah selesai kita simulasikan. Ya, mau kita simulasikan, maka kita pada menu simulasi, ya. Pada menu simulasi, di sini kita pilih konfigurasi parameter. Kemudian kita setting stop time, yaitu waktu untuk berhentinya selama 30 detik. Kita set, kemudian maksimum step set itu 0,2. Kemudian tipenya variable step, kemudian solvernya kode 45. Jadi kemudian setelah kita masukkan nilainya, nanti kita masukkan nilainya seperti ini ya. Jadi nilai untuk LA jadi 0,005. Kemudian RA, tadi nilainya kan RA sama dengan 1, jadi di sini 1 tetap. Kemudian KT-nya 10, maka nanti di sini diklik 2 kali dimasukkan 10. Kemudian JM, JM-nya ini tadi nilainya 2, jadi 1/2 ya. Boleh juga dibuat 1/2 atau 0,5 juga, 0,5 itu juga boleh ya, terserah. Kemudian DM di sini nilainya kan tadi 0,5, ya ditulis 0,5. Kalau KB ini nilainya sama dengan 0,1, jadi 0,1. Kemudian kalau kita mau membuat bentuk seperti ini, kita nanti kalau biasanya kan nilai bisa ya, saya rasa mungkin sudah bisa ya, kan udah pernah ya. Jadi biasanya kan bentuknya seperti ini, ya, seperti ini. Ini tinggal kita blok aja ini, kemudian kita klik kanan, ya, kemudian kita pilih, bisa pilih rotasi atau juga kita bisa pilih ini apa, flip block ya, kita pilih flip block. Jadi nanti dia bisa berpindah sendiri arahnya, ya. Yang tadinya arahnya ke sini balik arah, ya, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan enggak? Belum ada, Ibu. Oke, bisa ya. Saya lanjutkan. Ya.
Jadi setelah dimasukkan koefisien ini semuanya, tinggal kita simulasikan. Setelah kita simulasikan, maka nanti akan kita dapatkan responnya seperti ini di dalam di dalam scope. Jadi di dalam scope ini kita dapatkan hasil seperti ini. Di sini bisa kita lihat bahwa nilai outputnya 6,66, ya 6,66. Jadi nanti di dalam display ini kan ada display. Nah ini keluar nilai output steady state-nya yaitu 6,667. Di dalam display. Jadi nanti dipakai untuk nilai kecepatannya, nilai kecepatan outputnya yang kita ambil adalah nilai kecepatan output yang steady state. Jadi yang 6,667 itu tadi yang tampil di display. Ya. Nah, ini bentuk grafiknya seperti ini, ya. Kemudian bentuk ini apa di dalam scope, ini di dalam common window. Jadi bentuknya sama ya. Nilainya juga sama 6,667. Nah, kemudian setelah itu kita mau ini apa? Tadi kan di dalam SIMOut ya, di dalam SIMOut itu kan ada data ya, di workspace itu ada data SIMOut sama data TOut. Nah, itu di data SIMOut di workspace itu kita klik 2 kali. Nanti akan muncul datanya dalam bentuk tabel. Kemudian kita copy ke Excel. Nanti kita copy ke Excel, baik itu data untuk yang ini data untuk TOut-nya, yaitu untuk waktunya. Sedangkan yang ini data untuk kecepatannya, yaitu SIMOut-nya. Ya, ini data yang SIMOut untuk sumbu Y, sedangkan yang ini untuk sumbu X-nya, yaitu data waktu. Kemudian kita buat grafik, hasilnya seperti ini, sama jadinya grafik yang dihasilkan, baik di dalam scope, kemudian di ini apa common window dan juga di ini apa di Excel. Kalau kita ambil data di dalam workspace tadi, ya. Kemudian setelah kita dapat datanya, kita mengisi tabel ini. Kita isi tabel. Jadi yang dimaksud dengan omega M di sini, ya tadi untuk EA ini kan nilai keterangan input yang kita berikan. Tadi kita di dalam step kita kasih 1 kan. Nah, pada saat nilainya 1, maka nilai omega M-nya ini kan keluar nilainya 6,66 tadi kan. 6,66. Tinggal ditulis saja yang ada di dalam display. Yang ada di dalam display itu ditulis 6,66. Nah, kemudian ini nilai omega M nilai ini dibagi dengan 1. Jadi tetap sama juga nilainya 6,66-nya di sini ditulis 6,66. Sedangkan untuk menghitung alfa, ya untuk menghitung alfa, ini nilai temp konstannya, konstanta waktunya ini sama dengan 63% dari nilai steady state. Jadi dihitung 63% dari nilai steady state-nya kan ini 6,66. Nah, ini nanti ketemunya 4,2. Jadi sekitar 6,6 kita kalikan dengan 0,63. Ya, jadi karena dia kan 63% dari nilai steady state. Jadi 0,63 karena dalam persentase ya, jadi dibagi 100 dan 63-nya persen itu tadi. Kita kalikan dengan 6,66. Maka nanti ketemu 4,2. Nah, di sini kita hitung pada saat nilainya 4,2, ya di sini misalkan, ya ini berapa nilai waktunya? Kita tarik ke bawah. Maka nanti di sini kita dapatkan hasilnya sekitar 14,9 mungkin ya. Ini adalah waktunya. Cara mendapatkan alfa bisa ya. Jadi kita hitung nilai alfanya di sini yaitu 63% dari nilai ini apa ini seperalfa sih konstanta waktunya. Seperkonstanta waktu. Jadi di sini nilai alfanya adalah 63% dari nilai steady state. Ya. Jadi posisinya di sini. Posisinya di sini. Nah, di sini di 4,2 ya. Nah, ini kita tarik yang kita ambil adalah waktunya. Berapa dia? Nilai 4,2 berapa kita dapatkan waktunya. Itu bisa dilihat di ini ya, apa di TOut-nya. Jadi dilihat misalkan tadi kan di data ini apa di workspace itu kan ada data untuk ini apa untuk kecepatan yaitu data SIMOut. Dihitung 4,2 itu di nomor berapa. Kemudian cari di waktunya. Ya, yang nilai 42 di nomor yang sama.
menandakan waktunya. Seperti itu. Jadi nilainya sekitar 14,9. Kira-kira udah bisa nggak menentukan ini ya alfa ya? Bisa ya. Jadi dihitung dari 63% dari nilai steady state, ini ketemu nilai yang ini ya, 42. Berapa tadi? 4,2, kemudian ditarik. Yang diambil adalah waktunya. Sini, waktunya pada saat tercapai 4,2. Ini, kemudian KM-nya, ini adalah ini omega M, ini nilai omega M steady state itu 6,66, dikalikan alfanya ini 14,9, dibagi sama EA. Dibagi sama EA. EA-nya 1, kemudian tinggal dimasukkan ke sini. Nah, ini untuk EA-nya atau fungsi step-nya 1. Sekarang untuk 2, kita klik 2 kali lagi. Fungsi step, kita masukkan nilai 2. Kemudian nanti dilihat lagi berapa nilai kecepatan steady state-nya. Kecepatan motor steady state nanti ditulis di sini. Nah, kemudian nanti hitungnya juga sama kayak tadi. Ini juga sama. Sampai di sini ada yang bertanyakan nggak? Izin bertanya, Ibu. Iya, silakan. Untuk grafik yang kecepatan motor DC itu munculnya di MATLAB atau di mananya? Motor DC. Ini bisa kita munculkan di ini apa? Kita munculkan di MATLAB, yaitu di scope ini. Di scope ini di dalam Simulink ya, di scope. Yang ini di dalam MATLAB, yaitu di Common Window. Jadi kalau yang ini saya klik ya, saya simulasikan, nanti kan keluar grafik ini. Di zip out ya, zip out-nya kan ini kok kita lihat kan ada di sini. Ini nanti keluar grafiknya di dalam scope ini. Kok zip out di dalam scope ini. Di dalam scope ini grafiknya yang ini. Nah, ini. Ya. Nah, sedangkan grafik yang ini ya, ini kita ambil data dari sini. Jadi saya tinggal untuk ini kan ada data zip out. Saya tinggal buat di Common di ini apa di MATLAB-nya, saya tinggal buat plot zip out. Ya, saya plot di sini plot zip out ya, saya buat ini zip out. Nah, namanya sama kayak tadi ya, out ada tulisnya. Nah, ini zip out ya. Kita enter nanti keluar grafik seperti ini. Seperti itu. Ya, kira-kira bisa ini. Nah, kemudian tadi data yang di zip out ini itu kan di ini apa sih namanya, di workspace itu kan ada kayak ini apa bentuk datanya itu seperti ini di workspace-nya itu ya, ada gini. Nah, ini menandakan ada tulisannya zip out. Ini menandakan data untuk kecepatan zip out. Nah, kemudian ada lagi yang kayak gini di bawahnya. Ini T-out. Jadi ini menandakan yang zip out adalah data kecepatan. Diklik 2 kali yang ini nanti di workspace-nya. Diklik 2 kali nanti muncul tabel. Nah, tabel yang muncul itu adalah data zip out kalau yang kita klik zip out. Tapi kalau yang kita klik adalah T-out, nanti muncul tabel berupa data daripada out ya, T-out-nya untuk waktunya. Kemudian data yang ini kita copy ke Excel. Ini dijadikan satu kolom sendiri untuk T-out-nya. Kemudian zip out-nya juga satu kolom sendiri. Kemudian 2 kolom ini baik itu zip out maupun T-out. Kemudian kita buat grafik dalam Excel jadi seperti ini. Maksudnya seperti itu. Jadi ada 3 grafik nanti. Ada grafik dalam Excel, ada grafik dalam scope, dan ada grafik dalam Common Window, yaitu di dalam MATLAB-nya. Kira-kira bisa dipahami? Bisa, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya. Oke. Untuk hitungan-hitungan ini bisa ya. Jadi nanti untuk data tadi kan waktu kita klik 2 kali ini nilai ini kita klik 2 kali ini kan tadi kita copy ke Excel ya. Nanti di Excel dilihat aja. Nah, di Excel dilihat pada saat nilainya 4,2 waktunya berapa. Ya, waktu itu ya diambil. Ya. Kan nanti dia berdampingan. Yang satu kolom itu adalah waktu, yang satu kolom adalah kecepatan. Nah, kita sudah tahu kecepatannya itu 4,2. Nah, pada saat 4,2 itu waktunya berapa. Nah, itu nanti tinggal dicatat waktunya.
di kolom ini. Ya, seperti itu ya. Kalau misalkan kalau di dalam grafik kan agak susah melihat angkanya ini, dilihat di kolom itu aja. Jadi pada saat dia 4,2, berapa sih waktunya di layout-nya? Pada saat nilai sim out-nya 4,2, waktunya berapa? Gitu ya. Nah, untuk yang ini, untuk yang kedua, tinggal kita klik 2 kali, kita ganti nilai yang tadinya 1, kita jadikan 2. Kemudian kalau 5 juga sama, kita klik 2 kali, kita ganti 5, kemudian prosesnya sama seperti yang pada kolom yang pertama, pada baris yang pertama. Itu saya rasa bisa ya. Nah, ini kita mensimulasikan motor DC. Kemudian dari sini kita bisa lihat ternyata kalau tegangannya kita kasih 1, ternyata kecepatan yang tercapai 6,66. Kalau kita kasih 2 juga nanti lebih cepat lagi. Nah, kemudian di sini kita pengen kalau 2 kita kasih inputnya, maka harus keluar 2 juga. Oleh karena itu kita mau memperbaiki kinerja daripada sistem tadi, yaitu motor DC. Di sini tadi untuk karena di sini blok diagramnya itu cukup banyak, ya, blok-bloknya seperti ini, kita mau menjadikan single subblok. Jadi blok diagramnya hanya ada 1 nanti. Nah, caranya bagaimana? Ini semuanya kita select, kita pilih semuanya ya, kita pilih semuanya. Kemudian setelah itu, setelah kita pilih ya, kemudian nanti kita ini apa? Langkah pertama kita hapus dulu. Di sini kan tadi ada ini ya supaya nggak banyak. Ini step tadi kita ganti fungsinya jadi ini. Ini ada di dalam ini apa? Di dalam ini apa? Simulink library browser tadi itu ada bentuk seperti ini untuk inputnya. Nanti tinggal geser aja. Tadi di sini kan ada scope, kemudian ada display, ada sim off, itu dihapus semua, diganti bentuk yang ini. Outputnya untuk kecepatan jadi 1 seperti ini. Nah, kemudian kita select ini semua. Setelah kita select, kita pilih menu edit. Kemudian setelah kita pilih menu edit, kita pilih create subsystem. Ya, jadi ini aja. Jadi setelah kita select semuanya, blok diagram tadi, kemudian kita pilih edit. Kemudian ya pada menu edit ini kita pilih create subsystem. Ya, kita pilih ini. Maka nanti dia akan berubah yang tadinya blok diagramnya kayak gini, dia akan banyak ini, akan jadi seperti ini. Ya, kemudian kita simpan namanya jadi motor DC. Ini kalau kita klik 2 kali ya, yang muncul ya ini, gambar ini nanti. Nah, kalau kita klik 2 kali blok diagram tadi muncul ini. Blok diagram untuk motor DC. Tapi dia dibuat menjadi 1 blok yang menjadi 1 single subsystem. Jadi di dalamnya ini ada sistem namanya motor DC. Nah, kemudian tadi di nilai voltage ini inputnya, ini outputnya. Sekarang kita mau memperbaiki. Kita mau memperbaiki, maka nilai yang voltage yang ini kita masukkan nilai controller. Jadi kita geser controller. Untuk milih controller itu ada di extract Simulink. Jadi nanti pilih ya di library Simulink library. Nanti itu kan banyak macam-macamnya ya. Nah, jadi kamu nanti dipilih yang extract Simulink, kemudian pilih yang linear. Nanti akan muncul controller. Controller itu yang dipakai. Jadi nanti jadi seperti ini ya. Nah, ini controller PID-nya. Jadi nanti blok diagramnya jadi seperti ini. Ini tadi untuk motor DC tadi, inputnya digantikan dengan controller PID, kemudian outputnya tadi kita ganti dengan scope sama sim out. Ya, karena kita mau melihat grafiknya nanti di sini. Kemudian kita kasih pembanding, kemudian di sini nanti kita kasih yaitu target atau input referensi yang kita inginkan. Jadi kita masukkan nilainya adalah 2 nilai output. Karena kita belum belajar tentang controller, jadi di sini kita tentukan konstanta controllernya, KB-nya 3, KI-nya 0,2, KD-nya 0,1. Jadi nanti caranya pada controller PID ini kita klik 2 kali. Kemudian pada konstanta proporsional kita masukkan 3,
konstanta integral kita masukkan 0,2, derivatif kita masukkan 0,1. Jadi kalau 0,1 itu 0,1, 0,2, ini 3. Ya. Nah, setelah kita buat seperti ini blok diagramnya, maka bisa kita simulasikan. Jadi simulasinya untuk pada saat ini kita juga bisa kita buat max step-nya 0,2 sama kayak tadi, kita nggak perlu berubah lagi. Kemudian setting stop-nya juga tetap 30 waktunya. Nah, tetap sama, nggak perlu kita rubah. Kemudian kita running, ya. Kita running, setelah kita running nanti akan kita dapatkan di dalam scope tadi, ini kan ada scope ya. Nah, ini di dalam scope ini nanti akan muncul gambar grafik, sedangkan ini akan muncul data untuk kecepatannya, yaitu sim out sama data T-out-nya. Nanti muncul grafiknya seperti ini. Jadi outputnya sekarang sudah 2. Ini sudah 2. Nah, kemudian kalau kita lihat, kita gambarkan grafiknya, kita plot di dalam sim out-nya itu, maka ini juga sama hasilnya 2 juga. Nilai steady state-nya 2. Nah, kemudian kalau datanya tadi, data sim out dan data T-out-nya kita copy ke Excel, ya, maka nanti kita dapatkan grafiknya juga sama. Outputnya juga 2. Nah, kemudian dari data yang ada ini tadi, kita bisa menentukan nilai alfanya, nilai TR, nilai TS, dan kecepatan steady state-nya. Kecepatan steady state-nya ini kan sudah tahu 2. Kemudian untuk menghitung alfanya ini tadi kan 0,36 ya. 0,36 dari 0,63 dari nilai 2. Ketemu berapa? Kemudian dari sini dilihat di waktunya. Jadi waktunya sekitar 34,6. Ya, jadi 0,63 dari 2. Jadi sekitar 1,26. Pada saat dia nilainya 1,26 itu di daerah sini. Ya. Jadi nilainya ternyata 34,6. Ya, 34,6. Jadi pada saat ini kita lihat di bawah. Kita dapatkan nilai alfa. Kemudian PR-nya ini adalah sama dengan 2,2 dikalikan ini tadi waktunya, ya, yang ini juga sama. Jadi kita tahu karakteristik daripada sistem tersebut. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan enggak? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Ibu. Oke ya, jadi bisa ya. Kalau enggak langsung dicoba aja ya. Jadi karena sudah pernah belajar Simulink, saya rasa blok diagramnya sudah ada, tinggal kita pakai aja nih, sudah ada. Tinggal dibuat blok diagram seperti ini, kemudian tadi tinggal ditampilkan di scope, kemudian ditampilkan di display sama sim out ya. Data sim out ini yang nanti kita ambil, kemudian kita upload di dalam kamu window. Jadi sudah kita tinggal memanfaatkan saja fasilitas yang ada di dalam Simulink. Nanti mungkin di praktikum yang lainnya nanti kita juga bisa belajar bagaimana cara menentukan konstanta daripada kontrol PA itu. Tapi sekarang kita pakai aja. Ini sementara konstantanya sudah ada. Jadi sebenarnya dengan kita memperbaiki kinerja sistem tersebut, yang tadinya mungkin outputnya itu tidak sesuai seperti kita inginkan 2 kan. Yang tadinya lebih besar lagi daripada 2 ya. Jadi dengan kita perbaiki dengan menggunakan controller, outputnya sudah sesuai seperti yang kita inginkan. Nah, mungkin kalau misalkan kita mau merubah setting termnya terlalu lama, itu bisa, jadi kita bisa merubah konstanta daripada controller sehingga nanti setting termnya bisa sesuai seperti yang kita inginkan. Tapi di praktikum ini kita nggak sampai ke situ, jadi kita hanya ingin memperbaiki supaya output steady state-nya itu sama seperti input referensi yang kita inginkan. Itu saja dulu. Oke, kalau gitu nggak ada yang mau ditanyakan, saya cukupkan dulu ya, jadi bisa langsung praktikum secara mandiri. Kira-kira bisa dicukupkan ya? Oke, terima kasih. Ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.